Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Ji-yun menyaksikan Chen Ping membunuh mayat-mayat itu sendirian, dan ingin membantu, tapi dihentikan oleh Chen Ping. Ji-yun tidak bisa menyerap roh jahat dari Pola Dao, sayang sekali jika membunuh mayat-mayat ini. Melihat bahwa Chen Ping tidak mengizinkannya mengambil tindakan, Ji-yun hanya bisa menonton dengan cemas dari samping. Penatuaki dan Lily tampak bangga. Penatuaki, saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan ini. Cepatlah, biarkan mayat hidup kembali, dan habisi orang ini sampai mati. Li Xing berkata dengan gembira di sampingnya. Penatuaki tersenyum dan mengangguk, melantunkan mantra di mulutnya, dan mengibarkan bendera pemicu jiwa di tangannya terus-menerus. Sejumlah besar mayat terus bangkit dari tanah, dan kemudian menuju ke arah Chen Ping. Segera, hampir semua mayat di tanah hidup kembali. Tapi Chen Ping masih bertarung keras dengan pedang pembunuh naga, tidak ada tanda-tanda melambat turun. Pada saat ini, Penatuaki sedikit mengernyit, keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia mengaktifkan bendera pemicu jiwa dan memakan banyak roh jahat Daowen, tetapi menemukan bahwa Chen Ping masih bersikeras. Dengan melihat Penatuaki melambat, Chen Ping sepertinya tidak dapat bertahan lagi, jadi dia berteriak, "Hei!" Chen Ping berpura-pura dipukul dengan keras oleh mayat itu, dan dia terbang mundur. Tuan Chen, melihat ini, Ji-yun bergegas mendekat, dan dengan gugup membantu Chen Ping berdiri. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Li Yun memeriksa luka Chen Ping. Chen Ping tersenyum ringan pada Ji-yun dan berkata, saya baik-baik saja, saya berpura-pura dengan sengaja, dan kamu juga berpura-pura bahwa aku terluka. Li Yun terkejut sesaat, tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tapi dia melakukan apa yang diinginkan Chen Ping. Tuan Chen, Anda terluka, napas Anda sangat lemah, berhenti berdetak, ayo cepat pergi. Ji-yun membantu Chen Ping berdiri, lalu berkata dengan keras. Jangan pergi, aku ingin membunuh semua mayat ini. Chen Ping mendorong Ji-yun menjauh, dan kemudian menyerang dengan pedang pembunuh naga. Tapi kali ini, Chen Ping jelas lambat, dan sepertinya itu tidak berdaya. Elder Qi, anak ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berusaha lebih keras. Melihat ini, Li Xing buru-buru berkata kepada Penatuaki. Ketika Penatuaki melihat ini, dia merasa sedikit khawatir, jadi dia sekali lagi mengeluarkan energi jahat tanda Dao di tubuhnya. Terus-menerus mengibarkan bendera yang merangsang jiwa. Itu saja, waktu lain telah berlalu. Chen Ping tampak lambat, tetapi mayat-mayat itu tidak bisa mendekat sama sekali. Setiap kali dia melihat ke arah Chen Ping, dia akan jatuh, tetapi Chen Ping tidak jatuh. Wajah Penatuaki memerah dan dia mengertakkan gigi, dia telah membangkitkan begitu banyak mayat, dan dia hampir kehabisan kekuatan fisiknya. Sekarang Penatuaki hanya bertahan, dia ingin melihat siapa yang jatuh lebih dulu antara dia dan Chen Ping. Setengah jam lagi telah berlalu, napas Penatuaki menjadi sangat lemah, dan bendera pemicu jiwa di tangannya perlahan kehilangan kilaunya. Seluruh orang itu tiba-tiba layu dan jatuh. Melihat ini, Li Xing segera membantu Penatuaki berdiri. Penatuaki terengah-engah, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran sengit. Penatuaki, cepat dan lanjutkan, maka Chen Ping jelas tidak akan bisa bertahan. Desak Li Xing. Penatuaki melambaikan tangannya, Tuan Muda, saya tidak memiliki kekuatan. Setelah sekian lama, orang itu masih terlihat ingin mati, tetapi dia tidak akan jatuh. Melihat Penatuaki telah mencapai batasnya, Chen Ping meringkuk mulutnya, dan auranya langsung meledak, sambil memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Chen Ping memenggal beberapa mayat terakhir. Penatuaki dan Li Xing sama-sama tercengang ketika mereka melihat aura Chen Ping tiba-tiba meledak. Setelah membunuh semua mayat, Chen Ping berjalan ke arah mereka berdua sambil mencibir. Kamu masih ada kekuatan.
Qi memandang Chen Ping dengan kaget dan berkata, "Hahaha, kamu bodoh, aku punya kekuatan yang besar, aku baru saja berbohong kepadamu, jika aku tidak berbohong kepadamu, mengapa kamu melepaskan semua roh jahat di tubuhmu?" Chen Ping tertawa keras dan berkata, bagaimana kamu tahu tentang roh jahat Dao Wen?" Mata Penatua Qi membelalak. "Kamu harus tahu bahwa Qi Dao Wen adalah nafas unik dari silsilah iblis yin mereka. Nafas ini mampu merayu jiwa dan menghidupkan kembali orang mati." Dia tidak menyangka Chen Ping mengetahui aura semacam ini. "Tentu saja aku tahu, karena nafas ini, aku juga punya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, roh jahat pola Dao di tubuhnya langsung meresap, menyelimuti Penatua Qi dan Li Xing dalam sekejap. Merasakan roh jahat pola Dao di tubuh Chen Ping, Penatua Qi berkata dengan wajah penuh, apakah kamu juga? Apakah kamu seorang murid dari silsilah iblis yin kami?" Chen Ping mendengus dingin, "Hei, siapa murid dari silsilah iblis yin Anda? Iblis yin itu diselamatkan oleh saya, dan saya adalah penyelamatnya. Aku menyelamatkan leluhurmu. Logikanya, ketika kamu melihatku, kamu harus berlutut dan bersujud." Tentu saja Penatua Qi tidak mempercayai apa yang dikatakan Chen Ping. Dia menatap ke arah Chen Ping, matanya penuh kedinginan. "Ternyata kamu hanya berpura-pura menyerap roh jahat dari pola tersebut. Tidak heran kamu menolak untuk membiarkan yang lain orang membantumu. Kamu bergerak, kamu baru mengerti sekarang, tapi sudah terlambat." Chen Ping berkata dengan bangga, "Karena Anda memiliki Dao Wenran Qi dari silsilah iblis yin kami, maka itu berarti Anda harus menjelaskannya kepada kami." "Ada si Yuan. Yuan? Apakah Anda adalah murid dari silsilah iblis yin kami atau bukan? Kami ditakdirkan untuk melakukannya. Anggap saja apa yang terjadi hari ini sebagai kesalahpahaman. Jika kamu membiarkan kami kembali, aku bisa melaporkannya kepada Raja Li dan mengampuni nyawamu. Kamu harus melihat situasinya dengan jelas. Sekarang kota Kekaisaran Iblis sedang berjuang sampai mati. Dengan bersama-sama kota Kekaisaran Iblis, hanya ada satu jalan buntu." Penatua Qi membujuk Chen Ping. Orang ini sebenarnya dengan naif ingin Chen Ping melepaskan mereka. "Hahaha, kamu benar-benar naif. Jika Iblis Tua Yin mau tahu bahwa murid dan cucunya sama bodohnya dengan kamu, dia mungkin akan mati karena marah. Sekarang kalian berdua adalah tahanan, beraninya kamu berbicara denganku." Kondisi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan tiba-tiba meraihnya, dan Penatua Qi ada di tangannya. Pada saat ini, Penatua Qi seperti anak domba, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Melihat ini, Li Xing tidak bisa menahan gemetar. Tapi dia tidak berani lari, karena dia tahu bahkan jika dia lari, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Chen Ping sama sekali. Penatua Qi ditangkap di tangan Chen Ping, dan saat ini dia merasa takut di dalam hatinya. Wajahnya juga menjadi jelek, dan tubuhnya sedikit gemetar. "Kamu dan aku berasal dari keluarga yang sama. Aku harap kamu tidak membunuhku. Saya dapat memilih untuk berhenti. Jangan ikuti saya." Anda menentang. Pada saat ini, Penatua Qi menyadari bahwa ancaman tidak ada gunanya bagi Chen Ping, jadi dia hanya bisa memohon belas kasihan. "Saya sudah mengatakan kepada ibu saya bukan seorang pembudidaya iblis, dan saya tidak berasal dari klan yang sama dengan kamu. Jangan bercinta denganku. Lokasi syuting sudah dekat, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena menjagamu masih berguna." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melepaskan Penatua Qi, dan segera meraih kerah Li Xing. Li Xing mengguncang tubuhnya, meronta 2 kali dan berkata, "Chen Ping, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi, dan seluruh kota Kekaisaran Iblis akan dikuburkan bersamamu." Chen Ping menamparkan Li Xing dengan keras, dan mulut pria itu bengkak karena tamparan itu. "Diam saja, jika mereka berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu dan menggantungnya di gerbang kota untuk ditunjukkan kepada publik."
Chen Ping melirik Li Xing itu. Mata Li Xing penuh ketakutan dan dia terus menelan ludahnya. Kembalilah dan beritahu Raja Li bahwa putranya telah ditangkap olehku. Jika kamu menginginkan putranya, aku akan membunuhnya. Lalu lakukan apa yang saya katakan. Chen Ping berkata kepada Penatuaki. Penatuaki memandang Li Xing yang ditangkap. Meskipun dia ingin menyelamatkannya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingin menasihati Anda, bahkan jika Anda menangkap Tuan Muda, jika Anda ingin membuat Raja Li mundur, Anda tidak boleh. Mungkin, Pangeran Li memiliki ambisi yang besar. Tidak mungkin dia melepaskan kesempatan untuk mencaplok kota kekaisaran iblis demi putranya. Anakku sudah mati, tapi dia masih bisa hidup. Bagaimanapun, dengan kekuatannya di masa kesusahan, dia bisa bertahan selama ratusan tahun. Mudah, dan dia memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya di haremnya, jadi mudah untuk melahirkan beberapa putra. Kata Penatuaki kepada Chen Ping. Penatuaki, apa yang kamu bicarakan? Ayahku tidak akan mengabaikanku. Ketika Li Xing mendengar apa yang dikatakan Penatuaki, dia langsung berteriak dengan marah. Kata-kata Penatuaki, bukankah itu mendorong dirinya sendiri menuju kematian? Jika dia tidak memiliki nilai sama sekali, Chen Ping pasti akan bunuh diri. Jangan khawatir, saya tidak meminta Raja Li menarik pasukannya. Saya hanya ingin menggunakan putranya sebagai imbalan atas sesuatu. Itu saja. Chen Ping tahu bahwa pangeran, jenderal, dan menteri pada umumnya adalah orang-orang yang sangat kejam. Mereka tidak akan menyerahkan wilayah yang akan mereka peroleh demi seorang putra. Chen Ping bahkan tidak berpikir untuk mengancam Raja Li agar mundur bersama Li Xing. Apa yang ingin kamu ubah? Penatuaki bertanya. Raja Dewa, kata Chen Ping datar. Busur Raja Dewa. Penatuaki tiba-tiba terkejut, matanya sebesar lonceng. Bagaimana Raja Li bisa memiliki busur Raja Dewa? Apakah kamu melakukan kesalahan? Penatuaki memandang Chen Ping dengan curiga. Tampaknya Penatuaki juga mengetahui tentang busur Raja Dewa, tetapi dia tidak tahu bahwa busur Raja Dewa ada di tangan Raja Li. Apakah itu ada di tangannya atau tidak, kamu hanya perlu menyampaikan pesannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menggendong Li Xing dan berjalan menuju kota Kaisar Iblis. Penatuaki, selamatkan aku, segera beritahu ayahku, berikan dia busur itu. Li Xing berteriak. Dia tidak tahu apa itu busur Raja Ilahi, tidak peduli apa itu tidak sepenting nyawanya sendiri. Baru setelah Chen Ping masuk ke kota kekaisaran iblis bersama Li Xing, Penatuaki menghela nafas dan berbalik dan pergi. Begitu dia memasuki kota kekaisaran iblis, Yihe memimpin kerumunan untuk menyambutnya. Karena pertarungan di bawah kota menarik perhatian para prajurit di tembok kota, mereka melaporkannya ke Yihe. Ketika Yihe melihat Chen Ping berjalan ke kota, dia terkejut dan berkata, Tuan Chen, ini, apa yang terjadi? Yihe mengira Chen Ping masuk ke kamp musuh dan menangkap Li Xing. Anak ini turun dari kota, kebetulan aku tertangkap saat aku melihatnya. Chen Ping berkata dengan ringan, hebat, jika kamu menangkap orang ini, maka kota Raja Mingli tidak akan berani menyerang kota itu lagi, kita kebetulan bisa. Dia mengancam ayahnya dengan sekuat tenaga untuk mundur. Isha memandang Lili, yang wajahnya bengkak dan penuh ketakutan, dan berkata dengan gembira. Kamu berpikir terlalu sederhana, maka Raja Li tidak mungkin mundur demi Li. Yihe berkata perlahan, kenapa? Apa dia baru saja melihat putranya mati? Isa tidak mengerti kenapa. Yihe tidak menjelaskannya, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, karena ini adalah rumah kaisar. Jika suatu hari, Yisha tertangkap dan membuat Yihe menyerahkan seluruh kota kekaisaran iblis, Yihe mungkin tidak akan melakukannya. Ditinggalkan, karena dia tidak bisa mengabaikan tentara dari seluruh kota kekaisaran iblis demi Isa. Oke, jangan bahas ini lagi. Bahkan jika mereka menyerang kota besok, itu tidak masalah. Aku sudah menyiapkan serangan lain lingkaran di luar. Selama mereka berani menyerang kota,
biarkan mereka datang dan pergi. Chen Ping melihat Yi He malu, jadi dia buru-buru berkata. Yi He mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk memenjarakan Li Xing. Semua orang pergi beristirahat, menunggu pertempuran besok. Dengan Tuan Chen di sini, hati saya merasa lebih nyaman.